Wahai saudaraku yang dikasihi, pernahkah engkau bertanya, mengapa ada orang yang setiap hari bangun dan menghadap Allah 5 kali sehari, bergerak dan membaca dengan sempurna, namun hatinya tetap merasa kosong, tetap gelisah, tetap jauh dari ketenangan yang sejati? Mengapa setelah sholat selesai, beban di dada belum terangkat dan kedekatan dengan Tuhan belum terasa? Bukankah sholat itu seharusnya menjadi pertemuan yang paling indah, saat di mana hamba berbicara langsung dengan penciptanya, tanpa tabir, tanpa perantara, tanpa jarak? Banyak dari kita melaksanakan sholat dengan tubuh yang hadir, namun batinnya melayang kemana-mana. Kita menyempurnakan gerakannya, menjaga waktunya, namun seringkali lupa bahwa sholat itu bukanlah sekadar gerakan tubuh dan bacaan lisan. Ia memiliki ruhnya sendiri, jiwanya, hakikatnya, yang jauh lebih dalam dan jauh lebih agung daripada sekadar bentuk lahiriahnya. Seperti tubuh yang tanpa ruh adalah benda yang mati, demikian pula sholat yang tanpa batin, yang hadir di hadirat Allah, hanyalah gerakan yang berjalan namun belum hidup. Tahukah engkau bahwa para kekasih Allah dan para ahli ma'rifat tidak pernah memandang sholat itu sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sebuah perjalanan pulang ke asalnya, sebuah pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bagi mereka, setiap gerakan sholat memiliki makna batin yang begitu dalam. Setiap bacaan adalah percakapan hati yang penuh kerinduan. Setiap sujud adalah puncak kedekatan, di mana hamba menyadari betapa kecilnya dirinya dan betapa agungnya Tuhannya. Dalam video ini, kita akan membuka pintu menuju rahasia yang jarang dibahas secara mendalam, yaitu ruhnya sholat itu sendiri. Kita akan menyelami sholat batin yang diajarkan oleh para ahli ma'rifat termasyhur, bagaimana setiap gerakan dan setiap bacaan sholat itu seharusnya meresap ke dalam sanubari, menghidupkan hati, menumbuhkan kasih, dan menjadikan sholat itu bukan lagi beban, melainkan makanan bagi jiwa dan penenang bagi segala kegelisahan. Kita akan mengetahui bagaimana para wali dan orang-orang yang sampai pada hakikat iman mereka melaksanakan sholat, sehingga setelah sholat selesai, hati mereka berubah, akhlak mereka menjadi lebih mulia, dan kedekatan dengan Allah terasa begitu nyata. Tetaplah menyimak pembahasan ini hingga akhir, saudaraku, karena apa yang akan kita bahas bersama ini mungkin akan mengubah cara engkau menghadap Allah di dalam sholat selamanya. Dan di akhir perjalanan ini, insya Allah kita akan mengetahui bagaimana cara menghadirkan hati sepenuhnya di setiap gerakan, sehingga sholatmu itu benar-benar menjadi cahaya yang menerangi hidupmu, bukan hanya di saat engkau berdiri di tempat sholat, melainkan di setiap detik kehidupanmu. Apakah engkau siap untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana para ahli ma'rifat merasakan kehadiran Allah di dalam sholat, dan bagaimana hakikat sholat itu bukanlah sekadar menundukkan tubuh, melainkan menundukkan hati sepenuhnya kepada yang maha memiliki? Tetaplah menyimak, saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan terungkap. Perbedaan sholat tubuh dan sholat hati menurut para ahli ma'rifat. Saudaraku yang dikasihi, mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka dan lembut. Sholat itu bagaikan seseorang yang hendak menghadap seorang raja yang maha agung dan maha mulia. Ada yang datang dengan tubuhnya saja, berdiri tegak, berpakaian rapi, mengucapkan salam dan penghormatan dengan lisan, namun hatinya tetap berada di tempat yang jauh. Pikirannya tetap sibuk dengan urusan yang lain, dan jiwanya tidak merasakan sedikit pun keagungan raja yang sedang dihadapinya. Dan ada pula yang datang dengan seluruh keberadaannya, tubuhnya hadir, lisannya hadir, dan hatinya hadir sepenuhnya, seakan-akan tidak ada makhluk lain di dunia ini selain dirinya dan raja yang sedang ia hadapi. Inilah perbedaan yang mendasar antara sholat tubuh dan sholat hati. Para ulama dan ahli makrifat termasyhur telah membedakan keduanya dengan penjelasan yang begitu dalam dan menyejukkan hati. Sholat tubuh adalah sholat yang terlihat oleh mata, yaitu gerakan anggota badan, bacaan lisan, berdiri, ruku, sujud, dan segala rukun lahiriah yang dilaksanakan sesuai perintah Allah. Sholat ini adalah bentuknya, adalah wadahnya, adalah jasadnya. Tanpa bentuk ini, sholat itu tidak sempurna secara syariat, karena Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46, "Dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut,
dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Maka bentuk lahir itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun hendaklah engkau tahu bahwa di dalam bentuk itu tersembunyi ruh yang jauh lebih berharga dan jauh lebih agung, yaitu solat hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa perumpamaan solat tubuh dan solat hati itu bagaikan cangkang dan isinya, bagaikan kulit buah dan dagingnya. Cangkang itu melindungi isinya, kulit itu membungkus dagingnya, namun nilai yang sesungguhnya ada pada isi dan dagingnya. Demikian pula solat tubuh itu menjadi pelindung dan wadah bagi solat hati. Jika solat tubuh itu dilaksanakan tanpa dihadirkan hati, maka ia bagaikan tubuh yang tanpa ruh. Ia berdiri dan bergerak, namun ia belum hidup. Ia memiliki bentuk yang sempurna, namun belum memiliki cahaya yang menembus langit. Lalu bagaimana hakikat solat hati itu, saudaraku? Para ahli makrifat menerangkan bahwa solat hati adalah solat di mana hati hamba itu benar-benar hadir di hadirat Allah, menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang berdiri di hadapan yang maha agung, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan yang maha mengetahui segala isi hatinya. Ketika seseorang melaksanakan solat hati, ia tidak lagi berdiri karena kebiasaan, tidak lagi membaca karena hafalan, tidak lagi bergerak karena tertib. Ia berdiri karena sedang menghadap Tuhannya. Ia membaca karena sedang berbicara kepadanya. Ia bergerak karena kerendahan hati dan kasih sayang kepadanya. Ibnu Athaillah menjelaskan lebih dalam bahwa solat hati itu dimulai jauh sebelum ia mengucapkan takbiratul ihram. Ia dimulai ketika hati itu mulai merasakan kerinduan untuk menghadap Allah, ketika ia membersihkan batinnya dari segala urusan dunia sebelum membersihkan tubuhnya dengan air wudhu. Ketika ia berwudu, ia tidak sekadar membasuh anggota tubuh, melainkan membersihkan hatinya dari segala kotoran hati, dari rasa iri, dengki, sombong, dan benci kepada sesama. Ketika ia menghadap kiblat, ia tidak sekadar memutar wajahnya ke arah Baitullah, melainkan memutar seluruh hatinya kepada Allah, membelakangi segala sesuatu selainnya, sehingga tidak ada lagi yang ia hadapi selain Dia yang Maha Menciptakan langit dan bumi. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar di dalam solat hati, ia tidak sekadar mengagungkannya dengan lisan, melainkan seluruh keberadaannya bergetar, merasakan kebesaran Allah. Ia menyadari betapa kecilnya dirinya, betapa lemahnya dirinya, betapa segala keagungan dan kekuasaan itu hanyalah milik Allah semata. Maka takbir itu bukanlah bunyi kata yang diucapkan, melainkan keadaan hati yang tunduk dan merendah di hadapan kebesarannya. Ketika ia membaca Al-Fatihah, ia tidak sekadar melafalkan ayat yang telah ia hafal, melainkan setiap kata itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, penuh dengan rasa syukur, rasa kasih, rasa harap, dan rasa takut kepadanya. Ketika ia berkata, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara alam semesta," hatinya benar-benar merasakan bahwa Dialah yang memelihara dirinya, yang menjaganya, yang memberinya rezeki, yang tidak pernah lalai darinya. Ketika ia berkata, "Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan," hatinya benar-benar bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia, tidak ada yang dapat memberi pertolongan selain Dia, dan seluruh urusan manusia itu berada di bawah kekuasaannya semata. Ketika ia ruku, ia tidak sekadar membungkukkan punggung, melainkan merendahkan seluruh keangkuhan hatinya. Ia merasakan bahwa segala kebanggaan yang pernah ia miliki, segala kemuliaan yang pernah ia rasakan, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Maka ia menundukkan kepala di bawah punggungnya sebagai tanda bahwa akalnya pun tunduk kepadanya, bahwa pengetahuannya pun kecil di hadapan ilmunya. Dan ketika ia sujud, itulah puncak solat hati, di mana dahi ditempelkan ke tanah, dan hati itu menyadari sepenuhnya bahwa ia diciptakan dari tanah, bahwa ia akan kembali menjadi tanah, dan bahwa ia tidak memiliki sedikit pun kemuliaan selain apa yang diberikan Allah kepadanya. Di saat sujud itu, hatinya begitu dekat kepadanya, begitu rahasia, begitu sunyi, seakan-akan seluruh dunia telah lenyap dan hanya tersisa hamba dan Tuhannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa solat hati itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh solat tubuh semata.
Di antaranya adalah bahwa solat itu tidak tertutup oleh tabir langit, langsung diterima oleh Allah dan menjadi cahaya bagi seluruh kehidupan hamba tersebut. Karena Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak memandang bacaanmu, melainkan Dia memandang hatimu dan niatmu. Maka jika hatimu hadir di dalam solatmu, maka solatmu itu hidup dan bercahaya. Dan jika hatimu lalai, maka bentuknya itu tetap tercatat bagimu sebagai amal, namun ruh dan cahayanya belum sampai kepadamu. Saudaraku, bayangkanlah betapa indahnya solat yang demikian. Bukan lagi beban yang harus diselesaikan, melainkan pertemuan yang paling dinanti-nantikan dalam sehari. Bukan lagi kewajiban yang terasa berat, melainkan ketenangan yang dicari ketika hati sedang gelisah. Bukan lagi gerakan yang diulang-ulang tanpa makna, melainkan percakapan rahasia antara hamba dan penciptanya yang penuh kasih dan kerinduan. Inilah perbedaan yang memisahkan antara orang-orang yang sholat sekadar karena perintah dan orang-orang yang sholat karena mereka mencintainya dan merindu untuk menghadapnya. Apakah engkau ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana cara melatih hati agar senantiasa hadir di dalam sholat, dan apa saja tanda-tanda bahwa sholat hatimu telah mulai hidup dan diterima di hadirat Allah? Tetaplah menyimak, saudaraku, karena keindahan yang sesungguhnya baru saja akan terungkap.